Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ripandi dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan melaksanakan ujian tengah semester atau UTS mata kuliah aspek hukum dalam bisnis yang diajarkan oleh Bapak dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayatno SEMM. Di sini saya akan membahas tentang hukum perusahaan. Nah, kita lanjut. Nah, hukum organisasi perusahaan di Indonesia memiliki sumber hukum sebagai berikut. A. 1A. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP-DT yang dikenal dengan nama Burgerlich Wetboek BW yang diberlakukan sejak tahun 1874. Yang B. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD yang dikenal dengan nama Wetboek van Koophandel WVK yang diberlakukan sejak tahun 1874. C. Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perbankan, dan lain-lain. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang diterbitkan dalam berbagai bentuk peraturan, misalnya peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, keputusan menteri, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, kebiasaan dan jurisprudensi. Yang keempat, pendapat ahli para hukum. Nah, selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang badan usaha yang berbadan hukum, yaitu perseroan terbatas BUMN, 3 yayasan, keempat koperasi. Nah, yang akan kita lah PT, perseroan terbatas dari swasta. Nah, dalam undang-undang perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas disebutkan bahwa pemegang saham dapat dibebani pertanggungjawaban secara pribadi, yaitu dalam hal sebagai berikut. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak dipenuhi. B. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum diberlakukan oleh perseroan terbatas. C. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun secara tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. D. Pemegang saham baik langsung maupun secara tidak langsung melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan. Nah, selanjutnya, di sini ada beberapa prosedur untuk pendirian perusahaan terbatas. Nah, yang pertama adalah membuat fakta pendirian pada notaris, lalu meminta pengesahan kepada Menteri Kehakiman, kemudian pendaftaran dan pengumuman pendirian perusahaan tersebut. Nah, di sini ada undang-undang PT yang mengatur mengenai larangan dalam penggunaan nama PT perseroan terbatas yang A. Telah dipakai secara sah oleh perusahaan lain atau sama dengan pokoknya dengan nama perusahaan lain. B. Bertentangan dengan ketertiban hukum atau kesusilaan. C. Sama atau mirip dengan nama lembaga pemerintahan atau lembaga internasional kecuali mendapat izin persetujuan dari yang bersangkutan. D. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usahanya atau menunjukkan maksud dan tujuannya perseroannya tanpa nama diri. E. Terdiri atas angka atau rangkaian huruf yang tidak membentuk angka. F. Mempunyai arti sebagai perseroan badan hukum atau perseroan perdata. Di sini ada 3 macam dasar modal perseroan. Yang pertama adalah modal dasar. Modal dasar yang adalah modal yang harus diberikan dalam anggaran dasar dan modal tersebut dibagi atas saham-saham. Yang kedua, modal ditempatkan. Modal ditempatkan
yaitu modal yang dijanjikan. Pada waktu pendirian minimal 25% modal dasar telah ditempatkan. Yang ketiga adalah modal disetor. Selanjutnya, perseroan terbatas. Perseroan milik BUMN. Perseroan adalah milik BUMN yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 yang berbentuk perseroan terbatas yang seluruh atau paling sedikit 51% saham yang dikeluarkannya dimiliki negara melalui pernyataan modal secara langsung. Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mencari keuntungan. Namun demikian, perseroan dapat didirikan pula untuk melaksanakan tugas khusus, yaitu perseroan bersifat usahanya melaksanakan pelayanan kepentingan masyarakat luas. Nah, di sini ada yayasan. Yayasan pada prinsipnya dengan maksud dan tujuan membantu masyarakat atau bersifat sosial yang berbentuk atau lembaga non-profit. Yayasan sekarang telah memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Nah, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Nomor 2008-2004 tersebut, yayasan memiliki ketentuan mengatur antara lain yayasan mempunyai organ terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Lalu, yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usahanya kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Selanjutnya, kekayaan yayasan tidak boleh dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina dan pengurus serta pengawas, kecuali ditentukan oleh anggaran dasar bahwa pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium. Selanjutnya, anggota pembina, pengurus, pengawas yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi atau pengurus anggota dewan komisaris. Nah, selanjutnya kita koperasi. Secara umum, koperasi adalah suatu badan usaha bersama dan di mana anggota pada umumnya bergabung secara sukarela dan atas persamaan hak dan kewajiban melakukan usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Tujuan utama dari koperasi adalah untuk membangun perekonomian rakyat menjadi lebih sejahtera. Nah, selanjutnya, ada badan usaha yang tidak berbadan hukum. Nah, di sini ada MASCAP atau Persekutuan Data. Persekutuan Data atau MASCAP diatur dalam pasal 16, 18 sampai 1652 KUH Perdata. Definisi dari persekutuan data adalah suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk dimasukkan dalam sesuatu persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Nah, persekutuan data sendiri dikatakan sebagai bentuk kemitraan dasar. Bentuk usaha biasanya dipergunakan oleh para konsultan, ahli hukum, notaris, dokter, arsitek, atau profesional sejenisnya. Dikatakan sebagai bentuk kemitraan yang paling sederhana karena dalam hal modal tidak ada ketentuan-ketentuan tentang besarnya modal. Selanjutnya, dalam rangka memasukkan modal selalu berbentuk uang atau barang, atau boleh menyumbang hanya tenaga saja. Selanjutnya, lapangan kerja tidak dibatasi, atau juga bisa dibilang dalam bidang perdagangan. Selanjutnya, tidak ada pengumuman pada pihak ketiga seperti yang dilakukan oleh firma. Nah, di sini persekutuan perdata atau MASCAP dapat didirikan melalui perjanjian yang sederhana dan tidak ada pengajuan formal atau tidak diperlukan perjanjian dari pemerintah. Nah, pada umumnya hal-hal tersebut diatur dalam perjanjian persekutuan perdata adalah bagian atau modal yang harus dimasukkan, cara kerja, pembagian keuntungan. Bila diatur maka berlakukan ketentuan menurut undang-undang. Selanjutnya, tujuan kerja bersama, waktu atau lamanya, dan lain-lain yang dianggap perlu. Nah, selanjutnya kita akan membahas firma. Firma adalah bentuk
kemitraan yang umumnya digunakan dalam bidang komersial seperti usaha perdagangan dan pelayanan. Firma diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD bab 3 bagian kedua pasal 16 sampai 35. Ketentuan tentang persekutuan perdata dalam KUH Perdata juga berlaku untuk firma. Nah, di sini apabila kematian dari salah satu mitra karena sebab lainnya, kemudian mitra harus diganti, maka cara yang ditempuh adalah ada cara alternatif, yaitu firma yang lama dibubarkan dan yang baru didirikan, atau firma yang lama diteruskan dengan memasukkan mitra baru untuk menggantikan mitra yang lama. Nah, mengenai sebab-sebabnya berakhirnya firma adalah sama dengan berakhirnya suatu persekutuan perdata. Dalam menangani utang-utang firma, pertama-tama dana firma digunakan apabila kekayaan firma tidak cukup membayar semua utang-utang firma, pada mitra harus memberi kontribusi sesuai menurut bagiannya. Atau bila kekayaan firma tersisa setelah pembayaran semua utang-utangnya, maka kekayaan firma akan dibagikan kepada para mitra menurut ketentuan perjanjian firma. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang CV, Kommanditeivernootschap. Kommanditeivernootschap atau yang biasa disebut perseroan komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan atau beberapa orang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya secara solidar dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uangnya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa administrasi perusahaan, yaitu adalah wajib daftar perusahaan, dokumen perusahaan, TDUP dan SIUP, informasi keuangan tahunan perusahaan. Nah, menurut saya itu saja cukup presentasi ujian tengah semester dari saya. Bila ada salah kata atau kekurangan penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.